Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Setelah kita memuji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah tafsir Al-Quran surat Al-Qamar, mulai ayat pertama hingga ayat yang kelimanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar. Iqtarabat, telah dekat. As-sa'atu, terjadinya hari kiamat. Wa ansyaqqal qamar, dan telah terbelah rembulan. Ini ayat mengingatkan kita bahwa betapa sudah dekatnya peristiwa kiamat itu akan segera terjadi. Sudah di ambang pintu. Tidak akan lama lagi kiamat pasti tiba. Dan tanda-tanda kiamat diantaranya juga telah terbelah rembulan menjadi dua bagian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana orang-orang Mekah, khususnya kafir Quraisy saat itu, meminta atau menuntut kepada Nabi kita SAW untuk bisa membuktikan bahwa dirinya betul-betul seorang Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ingin melihat mukjizat apa yang bisa diperlihatkan kepada mereka dari dan sebagai bukti akan kebenaran kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian terjadilah peristiwa yang sangat dahsyat, yaitu terbelahnya rembulan menjadi dua bagian, dan mereka menyaksikan semuanya. Bahkan dalam banyak riwayat yang mutawatir, yang sahih, yang tidak ada perselisihan di dalam kesahihannya, bahwasanya rembulan itu terbelah menjadi dua, dan dilihat ya, di antaranya Gua Hira, persis posisinya berada di tengah-tengah antara dua belahan rembulan tersebut. Satu belahan terlihat di atas gunung tertentu, dan satu bagian lain berada di atas gunung yang lain. Dan di sana kelihatan Gua Hira berada di tengah-tengah dari belahan rembulan tersebut. Namun walau demikian, orang-orang kafir Quraisy yang telah Allah tetapkan mereka itu untuk menjadi penghuni neraka, tetap saja mereka tidak bergeming atau tidak peduli dan tetap tidak mempercayai akan kebenaran kerasulan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang sehingga Allah katakan di ayat berikutnya, wa iyyaru ayatan, dan jikalaupun mereka melihat, menyaksikan langsung dengan mata kepala sendiri ayatan, yaitu mukjizat, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti kebenaran kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka melihat langsung dengan mata kepala mereka sendiri, ya. Namun yu'ridu,
mereka berpaling, tidak mau percaya, tidak mau beriman. Wa yaqulu, seraya mereka berkata bahwasanya di antara apa yang menjadi bukti kebenaran kerasulan Nabi kita salam berupa terbelahnya rembulan itu dianggapnya adalah sihrun. Itu sihir, kata mereka, mustamir, yang terus berlalu. Artinya bahwa sihir ini sifatnya sementara dan akan hilang begitu saja. Di antara mereka ada yang penasaran, barangkali nanti kita cek orang-orang yang datang dari jauh, apakah kemudian mereka mengkabarkan kepada kita, kata mereka, yaitu tentang melihat peristiwa terbelahnya rembulan. Maka setiap orang yang datang ke Mekah ditanya, dan mereka memberi persaksian bahwa memang betul mereka menyaksikan rembulan itu terbelah menjadi dua. Semestinya kalau sihir, ya pastinya hanya mereka saja yang melihatnya, sedangkan orang-orang lain tidak bisa melihat hal itu. Itu sihir. Namun nyatanya bahwa mereka juga semuanya melihat peristiwa yang sangat dahsyat tersebut. Dan ini sudah cukup hujah atau bukti untuk menunjukkan bahwa betul lah Nabi kita SAW itu adalah seorang Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi mereka wakazzabu, dan mereka mendustakan, nggak percaya. Wattaba'u ahwa'ahum, wattaba'u, dan juga mereka mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka sendiri. Saudaraku sekalian, orang yang tidak mau menerima kebenaran, orang yang tidak mau beriman kepada risalah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah dipastikan mereka itu adalah mengikuti kehendak hawa nafsu mereka sendiri dan bahkan mempertuhankannya. Itulah orang-orang musyrik. Itulah manusia-manusia yang Allah telah mengunci mati hati mereka, bahkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sehingga walau apapun ayat dan tanda kebesaran Allah, mukjizat yang Allah datangkan, mereka ngelihat langsung dengan mata kepala mereka sendiri, namun tetap mereka tidak akan mau beriman. Oleh karena itu, wa kullu amrin mustaqir. Wa kullu amrin, dan setiap perkara, apapun yang terjadi dan apapun yang kita saksikan, semuanya adalah mustaqir, ya, menetap. Dalam arti orang-orang yang berbuat keburukan, orang-orang yang Allah sesatkan, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang sesat, dan mereka akan menetap dalam neraka jahanam kelak di akhiratnya. Sebaliknya, orang-orang yang beriman, yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berbuat kebaikan, mereka beriman dan beramal soleh, mereka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama hidupnya, maka mereka akan menetap di dalam surga, mendapatkan rahmat dan keridhaan Allah
merasakan kenikmatan yang luar biasa dan kekal abadi selamanya. Masing-masing sudah Allah tetapkan dan Allah takdirkan. Dan merekalah yang kemudian melakukannya dan menjalaninya juga akan merasakan akibat dan balasannya. Semua urusan telah Allah tetapkan dan Allah takdirkan. Maka dari itu, saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita para manusia, para hamba-Nya. Walaqad, dan sungguh-sungguh kata Allah, ja'ahum, telah datang kepada mereka, minal amba, dari berita dan cerita yang terjadi di umat-umat terdahulu sebelum mereka, dari umatnya para nabi dan para rasul. Bagaimana nasib dan akibat orang-orang kafir dan durhaka kepada Allah dan Rasulnya yang Allah utus di tengah-tengah mereka. Mereka mendustakan kebenaran. Mereka berpaling dari peringatan. Maka Allah datangkan azab dan bencana kepada mereka sehingga melumatkan seluruh apa yang ada pada diri mereka. Dan tidak tersisa seorang pun yang hidup manakala azab Allah datangkan. Ma fihi, apa yang ada terkandung di dalamnya dari peristiwa-peristiwa tersebut yang telah terjadi di masa yang lalu, itu sudah cukup semestinya muzdajar, sebagai sesuatu yang membuat mereka jera, yang mereka sehingga tidak lagi melakukan keburukan, melakukan kekafiran dan kesesatan, atau berpaling dari kebenaran. Karena apabila mereka seperti itu, maka niscaya sunnatullah akan datang kembali menimpa mereka berupa azab dan siksanya bagi para manusia yang durhaka dan kafir ataupun musyrik ataupun melakukan penyimpangan dan penentangan terhadap syariat Islam, mengikuti kehendak hawa nafsu sendiri dan mengikuti ajakan syaitan. Saudara sekalian, orang yang cerdas, orang yang beriman, berakal sehat, pastinya mengambil hikmah-hikmah apa yang telah terjadi dari peristiwa-peristiwa terdahulu, agar kita mengikuti apa yang baik dan maslahat kita pun lakukan, dan kita menjauhi atau meninggalkan apa yang membahayakan dan membinasakan, agar jangan sampai kita bernasib sama dengan orang-orang terdahulu yang telah Allah murkai dan Allah azab mereka karena mereka berbuat kekafiran dan menjadi musuh Allah dan Rasul-Nya. Dan ini semestinya cukup untuk menjadi pelajaran dan pengingat bagi kita umatnya Nabi Muhammad SAW yang datang di akhir zaman, datang di detik-detik menjelang kiamat terjadi. Hikmatun balighah, hikmah yang telah sempurna, telah sampai kepada mereka sebagai hujah dari Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga mereka tidak lagi punya alasan, punya uzur ya, untuk tidak kemudian menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya. Kurang apanya Allah? Allah sudah menurunkan kitab sucinya, dan Allah sudah mengutus para rasulnya. Petunjuk
dan keterangan serta kebenaran telah datang dengan begitu jelas dan gamblang. Masihkah kita kemudian membangkang? Masihkah kita tetap mempertahankan kebatilan dan kesesatan? Masihkah kita terlalai dan terbuai dengan kesenangan dan kenikmatan dunia yang akan sirna ini? Dari kita mengingat Allah, beribadah kepada Allah, menjalankan ketaatan kepadanya, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama tughnin nuzur, maka tidaklah berguna, bermanfaat lagi peringatan-peringatan walau bertubi-tubi disampaikan dan didatangkan. Para dai, para penyeruh kebenaran sudah menyampaikan kepada kita secara terus-menerus, mengajak kita untuk berada di atas kebenaran, melakukan apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, serta meninggalkan apa yang sekiranya mendatangkan kemurkaan dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, sungguh tragis manakala kita menyaksikan peristiwa-peristiwa dahsyatnya bencana dan musibah yang sehingga banyak menelan korban. Tentunya kita sebagai hamba Allah yang beriman harus jeli dan ambil hikmah kenapa peristiwa itu terjadi, untuk supaya kita kembali ke jalan yang benar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan dari segala dosa, dan terus memperbanyak amal-amal kebajikan agar Allah ridho kepada kita dan memberkahi kita semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah pilih menjadi hambanya yang beriman dan bertakwa, sehingga nanti akan menempati surga yang Allah sediakan dan Allah janjikan. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu taala alam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.